Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang konsep sumber daya insani. Sebelum kita mulai, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mita Kristiana Budiarto NIM 195211351 dan Mita Agustina Hartono NIM 195211351. Saya akan menjelaskan pengertian sumber daya insani, yaitu sumber daya insani adalah segenap atau seluruh kemampuan pada diri manusia dan mampu menggunakan kemampuan tersebut untuk mencapai tujuan tersebut, atau dapat juga diartikan bahwa sumber daya insani adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengelola, menjalankan, menggerakkan, atau menciptakan dan lainnya untuk mencapai urgensi yang diinginkan. Sumber daya insani atau SDI adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDI juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDI berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Selanjutnya yaitu manfaat sumber daya insani. Yang pertama, untuk menjalankan usaha karena ada kemampuan. Dalam menjalankan suatu perusahaan, karyawan harus memiliki kemampuan pada bidang yang dikerjakan dan juga penempatan karyawan yang sesuai kemampuan. Yang kedua, penggerakan dengan kemampuannya. Sebuah perusahaan akan terus berkembang dan maju apabila terdapat sumber daya yang menggerakkannya. Dengan adanya SDI yang kompeten di suatu perusahaan, maka akan menciptakan iklim perusahaan yang terus berkembang dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Yang ketiga, mengelola dengan kemampuan. Dalam mengelola sebuah perusahaan dibutuhkan sumber daya insani yang memiliki kemampuan yang profesional sehingga mampu mengelola perusahaan dengan baik. Yang keempat, menjalankan dengan kemampuan. Dengan adanya SDI yang ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, maka sebuah perusahaan akan berjalan sesuai dengan tujuan atau visi misi dari perusahaan tersebut. Yang kelima, aktivitas atau perannya dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, adanya penggerak, pengelola, dan penjalan suatu perusahaan. Maka semua aktivitas dalam suatu perusahaan itu merupakan proses yang dilakukan oleh sumber daya insani. Yang keenam, pencipta dengan kemampuannya. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh SDI harus mampu menciptakan apa yang diperlukan untuk keperluan internal ataupun eksternal perusahaan. Yaitu kriteria sumber daya insani menurut pandangan Islam. Sumber daya insani menurut Al-Quran adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk melaksanakan tugasnya, baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia mempunyai sumber daya yang meliputi daya tubuh, daya hidup, dan daya akal. Apabila daya tersebut dikembangkan, maka akan menjadi SDI yang berkualitas dalam artian beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan yang didaya gunakan untuk meraih falah. Kualitas SDI tidak terlepas dari aspek yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Manusia mempunyai dua aspek, yaitu aspek jasmani dan aspek rohani, sehingga kualitas SDI berarti juga kualitas jasmani dan rohani. Dari segi jasmaninya, bahwa kualitas SDI adalah manusia yang memiliki jasmani yang sehat. Sedangkan dari aspek rohaninya, bahwa kualitas SDI adalah insani yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berakhlak mulia. Menurut Hadang Hawari, kriteria insani berkualitas adalah memiliki kecerdasan intelektual atau intelligent quotient. Seorang SDI yang memiliki IQ tinggi, ia akan mencari para pekerjanya yang memiliki IQ yang tinggi pula, namun sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian memiliki kecerdasan emosional atau emotional quotient EQ. SDI yang memiliki IQ yang tinggi adalah SDI yang mampu mengendalikan diri, sabar, tekun, tidak emosional, tidak reaktif, serta positive thinking. Kemudian memiliki kecerdasan kreativitas atau creativity quotient. SDI dengan tingkat CQ yang tinggi adalah SDI yang mampu menghasilkan ide-ide baru dalam upaya daya saing.
Lalu yang terakhir, memiliki kecerdasan spiritual atau spiritual quotient atau SQ. SDI dengan tingkat SQ yang tinggi adalah SDI yang tidak sekedar beragama, tetapi juga beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang aspek yang dimiliki dalam manajemen sumber daya insani yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu memiliki nilai ketauhidan dan memiliki nilai akidah. Karena dengan memiliki itu akan merasakan kenyamanan dalam melakukan sesuatu dan merasakan bahwa seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dan selalu mengawasinya dalam melakukan segala sesuatu yang dikerjakan. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Dalam sumber daya insani, struktur organisasi sangat perlu untuk membuat perancangan sehingga mampu mempermudah dan merangkul lebih banyak kontribusi positif bagi organisasi. Yang ketiga yaitu sistem syariah. Manajemen sumber daya manusia syariah yang baik adalah manajemen yang mengetahui tentang sumber daya insaninya, selalu melakukan suatu perencanaan berdasarkan syariat Islam, serta menjadi sumber daya insani yang memiliki wawasan yang luas dan yang selalu tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku baik hukum pemerintah maupun hukum agama atau syariat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sumber daya insani dalam perspektif Islam yang terdiri dari 9 ciri-ciri. Yang pertama yaitu amanah. Amanah merupakan unsur penting dalam menentukan akan berhasil atau tidaknya seorang dalam berusaha dan beramal. Yang kedua yaitu meyakini urgensi dan menyeru pada kebajikan, yaitu sebuah frasa dalam bahasa Arab yang maksudnya sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Yang keempat yaitu berpikir positif, diawali dengan sebuah keyakinan pada diri sendiri, keyakinan bahwa dirinya mampu. Yang keempat yaitu disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu empati, peka terhadap perasaan orang lain. Dan di sini dimaksud yaitu proses kejiwaan seorang individu larut dalam perasaan orang yang suka maupun duka. Selanjutnya yaitu 6. Ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya merupakan suatu kualifikasi khusus apabila suatu manusia mengerjakan yang bukan pada bidangnya, biasanya pekerjaan tersebut tidak akan mampu untuk dicapai. Yang ketujuh yaitu tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan. Yang kedelapan yaitu menghargai orang lain. Menghargai orang lain merupakan salah satu contoh yang signifikan dan disukai oleh semua manusia. Yang kesembilan yaitu inisiatif dan kreatif. Inisiatif dan kreatif merupakan suatu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam melakukan suatu pekerjaan agar dapat mengembangkan suatu pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualifikasi sumber daya insani dalam muamalah yang terdiri dari 3 kualifikasi. Yang pertama yaitu spesialis ilmu syariah tanpa memahami ilmu ekonomi. Di Aceh sendiri hanya menguasai ilmu syariah atau agama sangat banyak, tapi hanya menguasai ilmu syariah saja tanpa mengetahui ilmu ekonomi, sehingga pada tipe ini seorang itu hanya bisa menyelesaikan suatu masalah hanya berpandang pada hukum syariah saja, tidak bisa mengkolaborasikan bagaimana dalam menyelesaikan masalah, juga melihat berpandang masyarakat sekitarnya. Yang kedua yaitu spesialis ilmu ekonomi tetapi memahami ilmu syariah. Tipe yang pada lingkatan ini sedikit lebih maju dibandingkan dengan tipe yang pertama, di mana tipe ini sudah spesialis dalam bidang ekonomi juga memahami ilmu syariah, sehingga ahli pada tipe ini sudah mampu menyelesaikan suatu masalah dengan cara menganalisis masalah tersebut. Yang ketiga yaitu spesialis dalam ilmu ekonomi dan spesialis dalam ilmu syariah. Ahli tipe ini sangat maju dibandingkan dengan kedua sistem di atas, di mana pada tipe ini seorang sudah menganalisis di bidang ekonomi juga sudah menganalisis dalam bidang syariah. Ahli tipe inilah yang sebenarnya diperlukan oleh dunia, orang yang mampu mengetahui ilmu ekonomi dan ilmu syariah. Tapi orang yang memiliki kemampuan ganda ini sangat sulit didapatkan apabila ada dari 1000 hanya 1 orang saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.